Permisi Bu. Oh iya, silakan masuk. Selamat siang Bu. Selamat siang, silakan dulu. Ya Bu, terima kasih. Ya. Gimana kabarnya Ayu? Puji Tuhan Bu, saya dalam keadaan sehat. Baik, bagaimana dengan orang tua? Sehat juga? Iya Bu, sehat. Baik, apa yang bisa Ibu bantu? Kedatangan saya ke sini Bu untuk meminta solusi dari Ibu karena saya sedang dalam masalah. Oh, kalau boleh Ibu tahu, Anda sedang ada masalah apa ya? Masalah tentang kepercayaan diri saya Bu. Oh begitu, berarti Iya. Anda mempercaya diri begitu ya? Betul. Nah baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa supaya apa nanti yang kita bicarakan, selesaikan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita ya. Nah baik, doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ananda telah hadir dalam kegiatan konseling individual ini. Dan sebelumnya, apakah Ananda sudah pernah ikut kegiatan konseling individual? Sebelumnya saya belum pernah mengikutinya Bu, baru kali ini. Oh, baru kali ini. Iya. Baik, kalau begitu Ibu jelaskan dulu ya apa pengertian daripada konseling individual. Nah, konseling individual adalah membantu klien dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Nah, seperti halnya Ananda yang saat ini kan, yang sedang bermasalah. Dan Ibu adalah sebagai konselor yang akan membantu Ananda untuk menyelesaikan masalah Ananda supaya masalah Ananda bisa terentaskan nantinya. Nah, sampai di sini paham? Paham Bu. Nah, baik. Dalam kegiatan ini ada pun beberapa asas yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah asas keterbukaan, yang mana nanti di sini Ananda terbuka dengan apa yang akan Ananda sampaikan nanti tanpa ditutup-tutupin begitu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini di mana klien akan menyampaikan beberapa masalah yang sedang dihadapi dengan sukarela tanpa ada paksaan ya. Selanjutnya ada juga yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan di sini di mana klien akan menyampaikan beberapa masalahnya dengan di mana konselor akan berpegang teguh dan menutup semua rahasia yang Anda sampaikan nantinya dan tidak akan pernah dibongkar ke siapapun dan tidak akan pernah diketahui oleh siapapun selain Anda dan Ibu sendiri ya, gitu ya. Sampai di situ sudah paham? Paham Bu. Nah baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini, nanti akan berjalan beberapa waktu ke depannya. Nah baik, sekarang Ibu mau tanya, apakah Ananda sudah siap mengikuti kegiatan konseling individual ini? Siap Bu. Nah baik, kalau begitu sekarang kita masuk pada tahap inti ya. Nah sekarang Ibu mau mendengarkan apa yang menjadi masalah Ananda sehingga Ananda itu mau dikonseling. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencari dan menemukan solusi dari masalah yang Ananda. Nah, baik. Sekarang Ibu kasih kesempatan sama Ananda supaya Ananda bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Silakan. Sebenarnya Bu, saya agak sedikit malu Bu untuk menjelaskannya kepada Ibu. Kenapa malu, Nak? Karena saya grogi dan gugup Bu untuk menyampaikan semua yang menjadi masalah saya Bu. Oh, begitu ya. Apakah Ananda malu dengan Ibu begitu? Iya Bu, takut dan grogi. Oh, Seperti itu. begitu ya. Iya. Nah, kalau seperti itu jangan perlu malu, jangan sungkan, anggap aja kita sudah sering ketemu ya. Baik. Nah, baik, selanjutnya kalau tidak salah tadi kamu mengatakan bahwa kamu punya masalah. Nah, masalah tentang apa? Tentang kepercayaan diri saya Bu, yang kurang. Oh, begitu ya. Kalau boleh Ibu tahu tentang kepercayaan diri seperti apa? Nah, coba jelaskan. Jadi Bu, saya sering sekali merasa bahwa saya ini kurang dalam hal kepercayaan diri Bu. Jadi saya kurang percaya diri karena salah satunya yaitu suatu ekonomi keluarga saya Bu. Oh, begitu, ekonomi keluarga ya. Iya Bu. Jadi kalau boleh
tahu ada apa dengan ekonomi keluarga? Apa pekerjaan orang tua? Jadi kedua orang tua saya itu Bu, dua-duanya bekerja sebagai petani. Oh, sebagai petani ya, punya kebun gitu ya. Iya, Kalau ibu tahu penghasilan orang tua ada? ada Bu, tapi ya cukup-cukupan lah. Oh, berarti tapi terpenuhi kebutuhan yang ada. Terpenuhi. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, selain daripada kamu memiliki rasa kurang percaya itu disebabkan oleh faktor ekonomi, apakah ada lagi yang memicu masalah sehingga kamu kurang percaya diri? Saya juga merasa kurang percaya diri Bu karena kekurangan saya di keterbatasan saya dalam segi belajar. Oh, begitu. Memangnya ada apa dengan pembelajaran? Jadi Bu, di setiap pelajaran saya merasa bahwa saya kurang aktif dalam bertanya, dalam menjawab setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Saya juga sering sekali tidak paham atau tidak pernah mengerti apa yang diberikan atau apa yang disampaikan oleh guru-guru. Seperti itu Bu. Baik, kenapa bisa begitu? Apakah gurunya terlalu cepat menjelaskan atau bagaimana sehingga Ananda itu tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh guru kalian itu? Bisa dibilang seperti itu Bu. Tapi saya juga malu bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru-guru karena saya grogi Bu untuk menyampaikan. Takutnya setiap apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan atau apa yang saya jawab itu tidak sesuai dengan pelajaran yang dibahas. Dan saya takutnya jika saya bertanya ataupun menjawab, saya takut bahwa jawaban atau pertanyaan-pertanyaan saya itu salah Bu. Jadi saya takutnya teman-teman saya tidak menyukai saya atau teman-teman saya menjelek-jelekan saya, seperti itu Bu. Makanya saya sangat malu. Oh, begitu ya. Artinya di situ kamu malu karena keadaan kamu merasa kemampuan kamu kurangnya dalam segi belajar. Iya, Bu. Jadi ketika kamu ingin menampilkan sesuatu, akhirnya kamu mundur. Kenapa? Karena rasa malu tadi, begitu ya. Apakah teman-temanmu juga ada yang pintar ketika disuruh oleh guru kalian untuk menampilkan sesuatu? Iya Bu, rata-rata teman saya memiliki kemampuan dalam belajar Bu. Mereka aktif dan mereka juga selalu aktif dalam bertanya maupun menjawab Bu. Jadi itulah yang membuat saya minder untuk dekat atau bergaul dengan teman-teman saya. Itulah yang membuat Ananda itu merasa kurang percaya diri ya. Iya, Nah, selain daripada kamu merasa kurang percaya diri disebabkan karena kamu rendah dalam segi pengetahuan, apakah ada lagi selain itu yang menyebabkan sehingga kamu kurang percaya diri? Iya Bu, saya juga merasa kurang percaya diri karena yang membuat saya kurang percaya diri itu keterbatasan saya dalam fisik Bu. Oh, dalam fisik. Memangnya ada apa dengan fisik kamu? Sehingga kamu malu. Saya merasa Nggak usah malu, nggak usah sedih ya. Saya merasa kalau saya itu jelek Bu, tidak seperti teman-teman yang lain. Saya merasa bahwa saya itu hitam dan lain sebagainya Bu. Begitu ya. Berarti kamu merasa aja dirimu itu punya kelemahan dalam segi fisik kamu merasa kamu hitam, kamu merasa kamu jelek. Nah, memangnya ketika kamu mau bergabung dengan teman-temanmu, ada nggak pernah temanmu langsung menyampaikan kalau kamu itu jelek? Belum pernah sih Bu, tapi saya takut saja Bu kalau misalnya saya dekat atau bergaul dengan mereka, saya takutnya saya dijauhi Bu, karena saya kan berbeda dengan mereka. Mereka cantik sedangkan saya merasa jelek Bu, seperti itu. Nah, apakah Ananda sudah pernah mencoba untuk bergaul dengan mereka? Belum pernah Bu. Belum pernah. Jadi makanya kamu jangan berpikiran positif negatif dulu. Jadi belum lagi kamu mencoba sudah menganggap bahwa mereka tidak mau berteman dengan kamu, gitu ya. Nah, terus apalagi yang membuat kamu merasa kurang percaya diri selain daripada ketiga itu? Tentu pasti ada lagi yang membuat kamu sehingga kamu itu merasa aja ada yang tidak beres dengan hidupmu. Nah, begitu kan? Karena yang namanya kurang percaya diri itu memang benar-benar merasa dirinya bahwa dia tidak bisa menerima keadaannya, dia
tidak bisa menerima ekonomi keluarganya, dia tidak bisa menerima pengetahuannya yang kurang. Jadi itu namanya kamu berpikiran yang negatif. Benarkah begitu? Iya. Nah, coba dulu kamu bergabung dengan temanmu, coba dulu kamu bergaul dengan teman-temanmu, sehingga baru nanti kamu bisa mengatakan bahwa memang ternyata benar adanya aku ini ya, ternyata memang benar aku ini jelek, ternyata memang benar aku ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika kamu sudah mencoba, nah ini kan kamu belum pernah mencoba, ya kan? Nah, bagaimana kamu dalam kelas? Kamu sering menyendiri? Iya Bu, benar sekali. Sering menyendiri ya. Kalau ada yang temanmu yang mengajak kamu bagaimana? Saya jarang sih Bu diajak dengan teman-teman saya untuk pergi misalnya ke kantin ataupun kemana lah. Nggak ada temanmu, oke lah, bukan teman yang begitu banyak, tapi satu aja mungkin satu meja dengan kamu. Pernah nggak ada yang mengajak kamu untuk pergi, untuk beli jajan gimana? Kalau keluar ini ada? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya lebih memilih untuk menyendiri saja Bu. Tapi sebenarnya dalam hati kamu mau bergabung dengan mereka, mau berteman dengan mereka. Iya Bu, saya mau sekali berteman dengan mereka. Lalu kenapa kamu menghindari mereka ketika mereka, misalnya mereka mau mengajak kamu? Kamu tadi katakan bahwasanya mereka tidak mau juga berteman dengan kamu. Apa benar itu? Saya kurang tahu juga sih Bu gimana perasaan yang mereka rasakan saat ini. Tapi saya merasa bahwa ketika saya mulai bergabung atau bergaul dengan mereka Bu, kan seperti yang sudah saya bilang tadi Bu, saya takut sekali dijauhi dengan teman-teman saya karena keterbatasan saya. Berarti kamu memiliki prasangka buruk ya, karena kamu takut, tapi sebenarnya kamu mau bergabung, gitu ya. Tapi kamu selalu takut, padahal belum mencoba. Kamu merasa bahwa mereka tidak mau menerima kamu. Nah itulah kenapa kamu bisa kurang percaya diri. Berarti bukan dari mereka, ya, dari Ananda sendiri. Jadi Ananda mengada-ngada, Ananda lah yang membuat pikiran Ananda itu semakin kacau, ya, seperti itu. Lalu pernahkah di dalam kelas itu, misalnya Bapak Guru memberikan tugas nih ya, kalau Bapak Guru memberikan tugas ada kelompok-kelompok itu ya, dibagi beberapa kelompok, misalnya 5 kelompok. Lalu bagaimana kamu berkolaborasi dengan mereka? Ketika misalnya kamu dikasih kelompok di sini, nah biasanya kan dalam satu kelompok itu ada terdiri dari beberapa orang ya. Nah jadi bagaimana perasaanmu ketika dibagi kelompok ini? Nah namamu ada di sini. Nah apakah kamu juga tidak mau bergabung dengan mereka? Sebenarnya saya juga malu Bu sebenarnya untuk bergabung dengan mereka. Tapi kan yang namanya kelompok kan sudah diatur oleh guru kan Bu. Jadi mau nggak mau terpaksa saya harus bergaul atau berkolaborasi dengan mereka Bu. Tapi saya malu dalam memberikan pendapat ataupun tanggapan tentang diskusi kelompok Bu. Nah itu dia, kenapa kamu seperti itu? Takutnya Bu, tanggapan saya ataupun pendapat yang saya berikan tidak sesuai atau tidak cocok dengan pikiran mereka. Takutnya mereka tidak menghargai apa yang menjadi pendapat saya Bu. Makanya saya tidak pernah memberikan solusi atau memberikan pendapat, memberikan tanggapan apapun kepada teman-teman. Karena takutnya ya tanggapan saya atau pendapat saya jauh dari ekspektasi mereka Bu. Begitu ya. Iya. Padahal teman-temanmu tidak pernah mengharapkan seperti itu kan. Mungkin dalam benak mereka itu bahwa kamulah yang menjauhi mereka. Dan ternyata kamulah yang menjauhi mereka, bukan mereka. Karena apa? Dalam satu kelompok itu kan membentuk kita untuk saling mengenal, saling bertukar pikiran. Setiap ada pendapat, saling bertukar pikiran. Jadi dalam satu kelompok itu, apakah kalau dikasih kelompok kamu menghindari diri, kamu mau menyendiri atau mau mengerjakan sendiri pekerjaan itu, atau hanya dengan karena tidak ada lagi yang mau kamu perbuat sehingga kamu bisa bergabung dengan mereka? Itu bagaimana? Ya seperti yang saya bilang tadi Bu, kan yang menentukan kelompok adalah Bapak atau Ibu Guru kan Bu. Ya. Jadi sebenarnya di dalam hati saya ini sekali untuk bergaul, berkomunikasi ataupun memberikan pendapat dalam suatu diskusi Bu. Tapi ya kan saya sudah bilang tadi Bu, kalau misalnya saya takut kalau tanggapan saya atau pendapat saya itu tidak dihargai oleh teman-teman saya Bu. Jadi saya lebih memilih itu dalam kelompok. Terkadang saya
untuk diam dan tidak ingin memberikan pendapat ataupun solusi kepada teman-teman saya yang satu kelompok dengan saya, seperti itu. Oh, makanya timbullah rasa kurang percaya diri ya. Iya, Bu. Karena memang kalau menurut pendengaran ibu itu bahwasanya ternyata semua itu dari kamu sebenarnya. Coba kalau misalnya kamu pelan-pelan mau bergabung dengan mereka, kamu tidak memandang dari segala kelemahanmu, nah pasti bisa mereka terima kamu. Berarti kamu sendiri yang memiliki pemikiran seperti itu. Padahal teman-temanmu tidak pernah ada yang menganggap kamu seperti itu kan? Tidak pernah menganggap remeh, dan tidak pernah menganggap bahwa kamu itu bukan sahabat mereka. Nah justru mereka sebenarnya menjauhi kamu bukan berarti karena mereka tidak senang dengan kamu. Ya, mereka menjauhi kamu, ya, mereka membatasi diri dengan kamu karena kamu sendiri yang menjauhi mereka. Nah karena keadaanmu tadi, ya memilih diam, memilih tenang, seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu, ya selalu kamu merasa bahwa kamu tidak bisa begitu ya. Padahal kamu sendiri belum pernah mencobanya ya. Tapi sudah kamu berpikiran bahwa nanti ketika saya mau seperti ini ternyata tidak berkenan di hati kawan-kawanku, iya kan? Nah, jadi kamu tadi mengatakan bahwasanya selain daripada itu kamu juga memiliki fisik yang kurang bisa dikatakan jelek begitu. Iya, Bu. Kira-kira kenapa bisa begitu? Kamu pikiran seperti itu. Ada apa dengan fisik kamu? Karena saya merasa kalau teman-teman saya itu lebih cantik daripada saya, dan saya merasa berbeda sendiri dari teman-teman saya. Karena saya merasa jelek dan teman-teman saya itu lebih cantik daripada saya. Karena setiap mereka karena mereka cantik, jadi setiap apapun yang mereka lakukan mereka selalu dihargai karena kemampuan fisik mereka, Bu. Berbeda dengan saya. Apa-apa mereka dipuji cantik lah, Bu. Siapa yang memuji? Nah, siapa yang pernah puji? Apa dipuji, Iya, Bu. apa disenangi? Nah, mungkin siapa yang memuji mereka? Misalnya, terus siapa? iya, Bu, terkadang guru, terkadang juga kakak kelas, teman-teman saya itu selalu dikatain dipuji cantik atau sempurna lah, Bu. Terus kalau Ananda itu pernah dipuji juga? Tidak pernah. Dalam segi apapun? Ya, ya. Iya, Bu. Tapi kalau menurut ibu biasa aja, gak ada yang jelek sama kamu. Justru kalau ibu lihat kamu itu manis sebenarnya, senyum. Ya mungkin kamu aja yang berpikiran seperti itu. Ada ceritanya guru bisa seperti itu. Emang gurunya siapa sih? Kok bisa membeda-bedakan orang? Nah, sehingga tertekan juga kamu jadinya kan? Sebenarnya mungkin bukan karena itu. Mungkin karena kamu, mungkin karena mereka mau memancing kamu sejauh mana kamu itu bisa terbuka dengan mereka. Karena itu kan kamu yang berandai-andai, ya kan? Karena kamu selalu mengurung diri, mana ada tahu mereka seperti apa kamu sebenarnya. Begitu kan? Kamu sampai di situ. Iya, Bu, paham. Nah, jadi hindarilah pikiran-pikiran seperti itu. Jadi jadikanlah cambuk bagi kamu bahwasanya kamu itu sebenarnya cantik. Setiap ciptaan Tuhan itu adalah cantik adanya. Tidak ada yang jelek. Nah, kalau menurut ibu, kalau ibu lihat kamu sebenarnya kamu cantik loh. Kamu gak hitam. Itu semuanya disebabkan karena pikiran kamu tadi. Nah, coba kalau misalnya kamu mau bergaul dengan mereka, kamu percaya diri aja sama mereka bahwa kamu juga memiliki visi yang bagus, memiliki kecantikan, bukan hanya seperti mereka. Kalau seperti itu pikirannya, ibu rasa makanya kamu punya rasa kurang percaya diri. Coba kalau seandainya kamu dengan keadaan kamu yang apa adanya itu mencoba juga mau menunjukkan bahwa kamu itu juga cantik, pasti mereka bisa menerima kamu. Jangan pernah kamu berpikiran bahwa kamu itu tidak ada nilainya di mata mereka. Ya, jangan pernah kamu menganggap bahwa kamu itu terasa jelek di mata mereka. Ya mungkin di mata mereka, tapi belum tentu di mata orang lain. Ya misalnya di lingkungan di mana kamu berada. Ya, mungkin kalau dalam kelasmu teman-teman dipuji karena fisik mereka cantik. Nah, tetapi kamu merasa dirimu bahwa kamu tidak pernah dipuji karena kamu belum pernah menunjukkan atau menunjukkan sebenarnya ada pada diri kamu. Ya, belum pernah kamu mencoba memberanikan diri seperti apa kemampuan yang ada dalam diri kamu. Ya, sehingga makanya kamu termakan pikiran-pikiran yang negatif. Betul kan? Ya. Seperti itu kan?
Iya. Semangat, sedikit senyum. Nah, begitu. Nah, tapi ketika kamu merasa diri bahwa kamu juga sama seperti mereka, ya, saya juga ciptaan Tuhan. Nah, saya juga mau menampilkan bahwa saya ini memiliki kecantikan. Jadi bukan hanya mereka. Jadi dengan cara pandang kamu nanti seperti itu, maka keberanian kamu akan muncul. Betul kan? Nah, selain daripada itu, ada lagi yang membuat kamu sehingga kamu bengong-bengong di sekolah, ya, suka menyendiri aja, tidak mau bergabung dengan kawan. Ya Bu, seperti yang saya bilang tadi Bu, karena saya sering menyendiri karena saya merasa kalau saya menyendiri itu Bu akan menenangkan pikiran saya Bu. Jadi ketika saya sendiri sering menyendiri, sering bengong, sering melamun, mungkin itu akan menghilangkan rasa negatif atau pikiran yang negatif yang menjadi pikiran saya. Oh, berarti kamu menganggap bahwa itu baik adanya buat kamu, begitu? Sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu, bukan? Iya. Lalu kenapa belum pernah kamu mencoba? Karena saya malu Bu, atau saya takut. Nah, justru itu, jangan malu, jangan takut, beranikan dirimu. Sehingga rasa percaya diri itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Betul kan begitu? Jadi setelah ibu melihat atau mendengarkan dari semua masalah kamu itu mengenai kepercayaan diri kamu, ada beberapa faktor tadi, termasuk faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, begitu kan? Iya Bu. Lalu kamu juga kurang percaya diri karena faktor belajarmu yang kurang, dan terus kamu juga memiliki masalah tentang fisik kamu. Nah, ternyata kalau ibu tangkap dari masalah kamu itu, rupanya kamu itu memiliki pemikiran yang irasional. Apa itu irasional? Irasional itu adalah pikiran yang tidak masuk akal. Ya kan? Nah, kenapa? Karena kamu belum pernah mencoba, tapi kamu sudah mengalah. Kamu belum pernah melakukannya, tapi kamu sudah menganggap bahwa itu akan ada masalah dalam diri kamu. Itulah pikiran yang rasional. Nah, cobalah beralih ke pikiran yang rasional. Tahu kamu apa rasional? Apa Bu? Nah, rasional itu adalah pikiran yang positif. Artinya bahwa semua pikiran-pikiran kamu yang menghantui kamu itu, alihkanlah ke pikiran yang positif. Jadi dengan kekuatan itu nanti kamu bisa mendapatkan sesuatu yang menguatkan diri kamu. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, baik, dalam masalah kamu ini, kamu bisa nggak menjawab apa itu percaya diri? Percaya diri itu suatu hal yang bisa, maksudnya artinya kita menerima keadaan kita sekarang. Nah, betul. Nah, menerima keadaan apa adanya, kemudian berani menunjukkan hal-hal yang baru, ya kan? Semangat, dan tidak perlu menganggap orang itu lebih daripada kita. Nah, itu kan percaya diri, ya kan? Nah, itulah yang ada pada diri kamu sekarang. Itulah yang harusnya kamu lakukan. Sebaliknya daripada percaya diri itu bisa menerima keadaannya, kalau tidak percaya diri berarti tidak bisa menerima keadaan. Nah, itulah yang kamu rasakan selama ini, ya. Jadi berbaliklah dirimu ke percaya diri. Mulai dari sekarang, ya, ubah mindset kamu menjadi lebih baik, ya. Ubah cara-cara kamu yang kurang baik itu, ya. Ubah sikap-sikap kamu itu yang selalu membuat diri kamu semakin melemah, mengacaukan pikiran kamu hanya gara-gara ketidakpercayaan diri kamu. Betul kan begitu? Iya Bu. Nah, jadi dari beberapa motivasi, dari beberapa solusi yang diberikan, adakah yang memang terselesaikan masalah kamu yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa cukup lega sih Bu dengan setiap solusi yang diberikan, karena setiap solusi yang diberikan itu Bu membuat saya makin yakin bahwa saya harus memulai diri untuk lebih percaya kepada diri sendiri. Betul. Tidak perlu mendengarkan perkataan-perkataan orang lain,
dan harus tetap menjadi diri sendiri. Tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena diri kita ini sudah istimewa di mata Tuhan. Betul. Seperti itu. Nah, ada lagi di sini motivasi diri. Katanya hadapi segala rintangan. Nah, apapun rintangan, ya, mau bagaimanapun rintangan itu, kalau kita mau melewati itu, maka kita akan berhasil. Apa yang kita inginkan itu akan berhasil. Apa yang kita cita-citakan itu bisa berhasil. Kenapa? Kita bisa melewati rintangan itu. Dan jangan pernah hilang harapan. Nah, itu satu-satunya yang terpenting dalam kehidupan. Seperti Ananda tadi sebelum kita menemukan solusi, nah, pikiran kami itu seakan-akan kamu sudah hilang harapan, ya kan? Tapi di sini Ibu harapkan jangan pernah hilang harapan. Tetap berharap bahwa kamu bisa, ya kan? Tetap berharap bahwa kamu mampu. Nah, masih memiliki harapan. Disitulah kamu memiliki masa depan. Ketika kamu mempunyai harapan, maka disitulah kamu akan memiliki masa depan. Nah, sampai di sini bagaimana rasanya? Sudah bisa relax, sudah bisa semangat, sudah bisa percaya diri. Sudah. Apakah dari rasa kurang percaya diri tadi setelah menerima berbagai macam pemahaman dari Ibu, sudah bisa tertuntaskan masalah Anda? Sudah. Nah, baik. Kalau begitu, Ibu akan coba untuk melihat sejauh mana Ananda itu sudah memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, silakan Ananda berdiri. Coba dulu anggap aja ya, kamu sedang berada di depan orang banyak, ya, di depan orang banyak. Jadi dari situ nanti akan terlihat bahwa sudah ada perubahan dalam diri kamu. Nah, coba perkenalkan nama kamu, ya, kelas kamu, cita-cita kamu, dan hobi kamu. Nah, dan juga harapan-harapan kamu ke depan. Silakan. Halo, perkenalkan saya Ayu Dahi. Saya kelas 3 SMP. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang seniman, dan hobi saya yaitu menggambar dan melukis. Harapan saya ke depannya, semoga ke depannya saya bisa menjadi orang yang lebih percaya diri lagi. Semangat? Semangat. Ya, silakan. Nah, teknik yang kita gunakan adalah teknik royal play, di mana kamu menunjukkan bahwa kamu itu berani, ya, bahwa kamu itu bisa tampil maksimal. Nah, berarti Ibu lihat tadi bahwasanya sudah mulai ada perubahan lewat teknik yang kita gunakan tadi. Ternyata kamu itu sebenarnya pemberani. Ternyata kamu itu sebenarnya mampu, bisa. Buktinya tadi kamu tidak malu dengan Ibu kan menyampaikan siapa namamu, kelasmu apa, hobimu apa, begitu kan? Paham sampai di sini? Paham, Bu. Lalu dengan sesudah kamu menunjukkan sesuatu yang membuat diri kamu percaya diri, itu lalu motivasi apa yang sudah kamu dapatkan? Motivasi yang saya sudah dapatkan yaitu saya harus lebih semangat lagi untuk menjadi orang yang lebih percaya kepada diri sendiri, supaya setiap angan-angan, harapan ataupun impian bisa terwujudkan dengan adanya kepercayaan diri. Betul. Dan sehingga setiap kemampuan ataupun setiap kelebihan yang saya miliki bisa saya kembangkan dengan baik dengan adanya kepercayaan diri. Bagus sekali, Ibu sangat senang mendengarnya. Ternyata kamu itu sebenarnya hebat, punya kemampuan, hanya kamu tidak pernah memanfaatkan dan memperlihatkannya kepada orang lain, ya kan, benar? Nah, makanya sekali-sekali tunjukkan dan nampakkan kepada semua orang bahwa kamu itu adalah salah satu orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Seperti itu. Jadi jangan pernah merendahkan diri lagi. Cobalah untuk merubah segala sesuatu yang menjadi lebih baik, ya. Baik. Dari semua apa yang sudah kita bahas saat ini, dan ternyata kita sudah menemukan bahwasannya sebenarnya kamu itu adalah hebat, bisa, mampu. Ini saja diri kamu yang tidak merasa, ya kan, tidak memperlihatkan ke semua orang, ya kan, ya Bu. Jadi ternyata ada kemampuan yang tersembunyi dalam diri kamu, betul kan begitu?
Jadi Ibu juga sangat senang karena Ananda sudah bisa relax, Ananda mau melakukan, Ananda mau mencoba untuk lebih percaya diri lagi melalui keberanian kamu ya. Semangat. Baik, saya rasa demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini, dan di sini ada lembaran evaluasi yang Ananda akan kerjakan, dan di sini sudah ada keterangannya. Ananda tinggal menceklis apa-apa yang memang kamu merasa baik adanya buat diri kamu ya. Jangan lupa tulis namanya. Ini ada pernyataannya dan ada pilihannya di sini. Dan lihat di sini, kalau dia ada SS-nya berarti itu sangat setuju. Nah, kalau S-nya setuju. Nah, di sini kamu lihat apa pilihannya ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi Ananda, dan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Ibu supaya konseling individual ini semakin baik ke depannya. Ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Ananda bisa tercapai ya, bisa sukses ya. Dengan satu syarat, tetap mengandalkan Tuhan ya. Iya. Tetap mengandalkan Tuhan di setiap apa yang kita inginkan. Oke. Nah, baik, demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Kalau tadinya kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Nah, bersediakah Ananda untuk memimpin kita dalam doa? Bersedia, Bu. Baik, silakan Ananda. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas berkat kasih setiamu kepada kami. Engkau telah menyertai. Oke, baik, terima kasih Ananda sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga tetap semangat. Semangat, katakan semangat. Aku bisa, aku hebat, aku kuat. Semangat, aku bisa, aku hebat, dan aku kuat. Oke, jadi kalau Ananda semangat, Ibu juga semangat. Oke? Ya, nah, baik. Kita sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Saya pamit ya, Bu. Oke, hati-hati ya, nak. Ya, Bu.